Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Julianti. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan kegiatan PPLK 2020. Berikut penjelasannya. Tahap pelaksanaan PPLK yaitu yang pertama, orientasi sekolah. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan video pembelajaran. Yang keempat, peer teaching pembelajaran daring. Dan yang kelima, praktik pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap orientasi sekolah. Orientasi sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cikisal yang terletak di Jalan Raya Cilayang nomor 9, Desa Sukamenak, Kecamatan Cikisal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan orientasi sekolah dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang persekolahan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan observasi ke SMA Negeri 1 Cikisal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, laporan hasil observasi sekolah disusun dalam bentuk video. Video tersebut berisi mengenai luas tanah, jumlah guru dan tenaga pendidik, jumlah siswa, jumlah ruang kelas, ruang lab, dan perpustakaan, foto-foto kegiatan pembelajaran, dan foto-foto kegiatan non-pembelajaran seperti OSIS dan ekstrakurikuler. Selain itu, terdapat wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah urusan Humas mengenai keunggulan atau potensi sekolah dan hal-hal di sekolah yang perlu ditingkatkan, dan juga wawancara dengan guru mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berikut ini foto-foto dan lembar observasi. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran terdiri atas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan instrumen penilaian. Dalam pelaksanaan PPLK ini, RPP yang dibuat menggunakan RPP 1 lembar yang mencakup beberapa hal, yaitu RPP yang dibuat merupakan RPP daring dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk siswa SMA. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery Learning dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Meet. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar yang dibuat berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, peta konsep, materi pembelajaran yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, evaluasi, dan rangkuman. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD pada pembelajaran digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pemahaman konsep dan melatih kemampuan berpikir kreatifnya dan dapat berperan aktif. LKPD yang dibuat berisi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, petunjuk penggunaan LKPD, landasan teori, alat dan bahan dan media pembelajaran. LKPD yang dibuat berisi suatu permasalahan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan berupa video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut memuat pengertian sistem persamaan linear 3 variabel,
bentuk umum, metode penyelesaian, dan contoh permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel beserta penyelesaiannya. Evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat kemampuan pengetahuan peserta didik dan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Soal evaluasi dibuat dalam bentuk Google Form yang terdiri dari 2 soal tentang permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen yang dibuat untuk melihat kemampuan pengetahuan siswa berupa tes tertulis, untuk melihat kemampuan sikap berupa observasi, dan untuk melihat keterampilan siswa berupa unjuk kerja dengan pengamatan. Tahap ketiga yaitu pembuatan video pembelajaran. Tahapan dalam pembuatan video pembelajaran yaitu mempersiapkan alat dan perlengkapan untuk pembuatan video, melakukan rekaman video, pengeditan video pembelajaran, dan kemudian mengupload video pembelajaran ke YouTube. Video pembelajaran yang dibuat memuat pengertian sistem persamaan linear 3 variabel, bentuk umum, metode penyelesaian, dan contoh permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel beserta penyelesaiannya. Tahap keempat, peer teaching pembelajaran daring. Perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang telah dibuat pada tahap 2 dan 3 kemudian diimplementasikan pada saat peer teaching pembelajaran daring. Pelaksanaan kegiatan peer teaching dilakukan secara daring di Google Meet sesuai hari dan urutan yang telah ditentukan oleh guru pamong. Kemudian, guru pamong menyampaikan hasil pengamatan dari penampilan peer teaching setiap mahasiswa. Tahap 5 yaitu praktik pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran menggunakan alternatif 2. 3 siswa yang dipilih merupakan siswa yang sederajat tingkat sekolahnya, yaitu kelas 10 sekolah menengah atas. Pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui WhatsApp Group dan Google Meet. Sehari sebelum praktik, praktikan melalui WhatsApp Group membagikan materi, LKPD, dan tugas yang harus dikerjakan. Selain itu juga untuk berdiskusi membahas materi atau pengerjaan LKPD yang belum dipahami. Kemudian, peserta didik memasuki room Google Meet untuk mengikuti sinkronus dengan praktikan, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Pengalaman melaksanakan PPLK Daring 2020 yaitu saya dapat memperoleh pengalaman secara langsung tentang hal-hal seperti pengalaman mengajar secara daring, membuat perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, soal evaluasi dan instrumen penilaian, dan dapat membuat video pembelajaran. Dapat mengaplikasikan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh pada saat kuliah. Sekian laporan pelaksanaan kegiatan PPLK saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.